Pagi itu, di sebuah rumah makan, Lira, gadis berusia 20 tahun, dengan mata letih mencuci piring. Tangannya bergerak dengan lincah, namun matanya kosong. Lira, itu cucian piring jangan ditunda-tunda. Nanti pas pelanggan datang numpuk lagi. Iya pak, ini lagi saya kerjain kok. Baru aja mulai dari subuh tadi. Subuh, saya datang jam 6 lewat dikit. Kamu baru aja ngangkat ember dari pojokan. Jangan dilebih-lebihin. Saya udah nyapu depan pak. Sebelum bapak datang juga, udah masak air. Tapi kerjaan kamu gak kelihatan hasilnya. Rumah makan ini butuh yang cekatan, bukan yang kelamaan banyak mikir. Saya berusaha cepet pak. Tapi kalau ngurus cucian, bersih-bersih, bantu dapur, ya kadang ngos-ngosan juga. Kamu tuh untung masih saya gaji. Di luar sana banyak yang ngelamar. Tapi saya kasih tempat buat kamu. Jadi jangan banyak alasan. Kerja ya kerja aja. Saya nggak ngeluh pak, cuma pengen bapak ngerti aja. Saya udah coba yang terbaik. Nanti sore bantuin bungkus pesanan buat acara RT sebelah. Jangan pulang dulu sebelum kelar semua. Tapi pak, katanya saya cuma kerja sampai sore. Sore kan cuma sampai jam 5. Kalau emang belum selesai ya jangan ngotot pulang. Saya ini bos, bukan teman nongkrong kamu. Aturan saya yang bikin lah. Iya pak. Waktu berlalu, azan maghrib sudah lewat. Saat Lira sampai di rumah, di dalam ada ibunya. Lah, baru pulang nak. Katanya kerjanya cuma sampai jam 5. Tadi bantu bungkus-bungkus pesanan. Bos nyuruh beresin dulu semuanya, baru boleh pulang. Tiap hari begitu terus, nambah kerjaan. Tapi gaji tetap segitu. Kamu kuat, Ra? Ya, saya coba kuat mak. Tapi kadang rasa capek. Badan ini kayak udah gak ngerti istirahat. Kamu jangan nyiksa diri, nak. Mak lihat, mata kamu udah makin cekung. Makan aja udah jarang sekarang. Bukan gak mau makan mak. Kadang waktu istirahat malah dipotong suruh bantu dapur. Nggak ngerti ya tuh bos kamu. Karena kan juga manusia. Nggak bisa terus disuruh-suruh kayak pembantu. Kadang saya pengen bilang gitu mak, tapi takut langsung dikeluarin. Mak nggak apa-apa kok kalau kamu berhenti. Kita bisa jualan cilok depan rumah lagi, asal kamu sehat. Saya pikirin dulu mak. Sekarang saya mau tidur dulu. Lira masuk ke kamarnya dengan lesu. Pagi esok, Lira seperti biasa sudah berdiri di depan rumah makan Langit Wangi. Ia membuka pintu, menyapu halaman, dan masuk ke dapur untuk menyiapkan air panas dan membersihkan meja-meja. Namun, tangannya tak sengaja menyenggol mangkuk berisi bumbu rendang yang baru selesai ditumbuk. Mangkuk itu terguling dan bumbu berserakan di lantai. Astaga, Lira, itu apa yang jatuh? Maaf pak, saya nggak sengaja. Ini mangkuk bumbu rendang yang tadi saya angkat kepleset tangan saya. Astaga, itu bumbu buat 20 porsi rendang hari ini. Kamu pikir gampang bikinnya? Saya beneran gak sengaja pak, saya ganti. Saya bersihin sekarang juga. Ganti pakai apa? Kamu pikir tinggal bilang ganti terus semua beres? Ini rumah makan, bukan tempat mainan. Tapi saya kan udah kerja keras tiap hari pak. Ini murni kecelakaan, bukan karena saya main-main. Lah, justru karena kamu kerja tiap hari, saya jadi heran kenapa masih ceroboh begini. Udah kerja 2 bulan tapi kok masih ngaco. Saya udah berusaha pak. Kadang emang badan saya lelah. Nah itu, lelah tapi tetap kerja, jangan maksain. Mending kalau kerjanya sempurna. Ini malah nambah rugi saya. Saya minta maaf pak. Tolong jangan terlalu keras. Udahlah, bulan ini gaji kamu saya potong separuh. Apa? Pak, tolong jangan kayak gitu. Saya butuh uang itu buat bantu mak di rumah. Loh, saya kasih kerja, kamu kok malah ngatur? Bukan maksud ngatur pak, tapi potong separuh tuh kebangetan. Saya masih kerja penuh. Saya masih bantu bungkus pesanan kemarin. Tapi kamu bikin saya rugi hari ini. Kamu pikir bumbu itu gratis? Saya ngerti pak, tapi potongnya jangan separuh. Saya masih punya kebutuhan hidup. Udah keputusan saya begitu. Kalau kamu gak setuju, ya monggo keluar aja. Banyak kok yang mau kerja di sini. Saya cuma pengen diperlakukan adil pak. Saya bukan robot. Udah, jangan bikin emosi saya makin naik. Bersihin tuh lantai, nanti bikin pelanggan jijik. Senja tiba, Lira pulang dengan langkah lelai. Begitu masuk rumah, ibunya langsung menoleh dari dapur kecil yang masih mengumpulkan uap dari panci berisi rebusan singkong. Pulang juga kamu, Ra. Cepet sini duduk, makan dulu. Nanti aja mak, saya mandi dulu. Loh, kamu pucat amat. Ada apa di tempat kerja? Tadi pagi
Saya nggak sengaja nyenggol mangkok bumbu rendang. Terus, bos kamu marah? Marah banget. Terus bilang, gaji saya bulan ini dipotong separuh. Separuh? Iya, Mak. Astagfirullah. Udah kerja dari pagi sampai malam, sekarang gaji dipotong pula. Saya udah coba jelasin, tapi dia paksa, Mak. Nggak bisa gitu dong. Dia pikir anak orang itu sapi perah apa? Saya juga kesel, Mak, tapi saya capek. Kamu harus lawan, Ra. Lawan pakai apa, Mak? Kalau saya dipecat, kita makan dari mana? Mak bisa jualan lagi. Kita bisa cari cara lain. Nggak usah rela dijegit gitu. Saya capek, Mak. Saya masuk kamar dulu ya. Lira masuk ke kamar tanpa menoleh. Pagi datang lagi. Kabut masih menyelimuti jalanan kampung saat Lira melangkah menuju rumah makan. Hatinya masih berat menerima kenyataan bahwa gaji sebulan penuh akan dipotong separuh. Tapi ia tetap datang. Lira duduk sebentar di kursi kayu kecil, mencoba menarik napas sebelum mulai bekerja. Loh, ini kenapa loyo banget? Semalam keluyuran ya? Enggak, Pak. Saya cuma kecapean. Lah, kamu kan baru saya potong gaji, bukan saya potong semangat hidup. Saya tetap kerja, Pak. Saya datang tepat waktu. Tepat waktu, tapi kalau kerjanya lemot, percuma. Mending saya rekrut anak magang baru. Mereka semangat, tenaganya masih full juga. Saya udah coba semangat, Pak. Tapi namanya juga manusia. Pasti ada lelahnya juga. Lelah ya, tapi yang dibayarkan hasilnya, bukan capeknya. Saya ngerti, Pak. Tapi semua orang punya batas tenaganya. Kalau kamu ngerasa kerja kayak diperas, ya mending berhenti aja, jangan setengah-setengah. Saya nggak pernah minta dipermudah, Pak. Saya cuma pengen dianggap wajar. Kamu tuh terlalu banyak mikir, fokus aja kerjaanmu. Jangan bawa-bawa perasaan. Saya cuma lelah, Pak. Itu aja. Lelah itu bisa dilawan pakai niat. Kamu tuh masih muda. Masa baru 2 bulan kerja udah doyan ngeluh? Saya kerja bukan buat hobi, Pak. Saya kerja karena butuh. Semua orang kerja juga karena butuh. Tapi yang jadi pertanyaan, kamu layak dibayar penuh atau enggak? Saya ngerasa udah kerja sepenuh tenaga, Pak. Tapi saya ngerasa kamu udah rugiin saya kemarin. Jadi adil dong kalau gaji kamu saya potong. Tapi saya juga bantu bungkus pesanan, bantu bersihin dapur tiap malam, bantu pas acara tahlilan minggu lalu. Lah itu kan tugas kamu. Jangan bangga sama kerjaan wajib. Saya nggak bangga, Pak. Saya cuma pengen dihargai. Rasa dihargai itu ya datang dari atasan. Kalau kamu pengen dihargai, ya kasih bukti dulu. Bukti apa lagi, Pak? Saya sampai sakit badan, sampai nggak sempat makan. Saya juga dulu kerja keras, tapi nggak pernah ngeluh kayak kamu. Makanya sekarang saya bisa punya rumah makan sendiri. Mungkin karena dulu Bapak kerja sama orang yang ngerti perasaan manusia. Ya kalau kerja jangan bawa-bawa perasaan terus lah. Iya, Pak, saya ngerti. Sebulan berlalu. Malam ini Lira sedang menghitung uang kecilnya. Di pangkuannya ada amplop putih kusam. Ibunya melewati kamar Lira, langsung masuk ke dalam. Kenapa, Ra? Gajinya udah keluar? Iya, Mak. Iya, udah saya hitung. Jadi ya, yang katanya dipotong itu. Iya, separuh, Mak. Yang katanya itu potongan buat tanggung jawab kesalahan bulan lalu, kata Pak Dirja. Lah, padahal kamu udah kerja sampai kaki bengkak begitu, masih dipotong. Iya, Mak. Saya juga pikirannya udah muter-muter. Tapi mau gimana lagi? Saya takut kalau ribut malah dipecat. Biarpun kamu diem, tetap aja dia seenaknya. Ini namanya bukan kerja, tapi dijajah. Saya juga mikirnya gitu, Mak. Tapi yang segini aja kita udah syukurin. Kalau saya nggak kerja, kita makan apa? Kamu kira mak seneng lihat kamu pulang tiap hari bawa badan lesu? Muka kamu makin hari makin suram pula. Saya pengen kuat, Mak. Tapi jujur, saya ngerasa udah kayak jalan di tempat. Kamu dihina, gaji dipotong, kerja sampai malam. Apa itu pantas dibalas dengan diam? Kalau saya lawan, nanti saya kehilangan semua, Mak. Saya belum punya apa-apa. Tapi kamu masih punya harga diri, Ra. Harga diri kadang gak cukup buat beli beras, Mak. Jangan ngomong gitu, Nak. Mak jadi sedih. Kamu tuh anak yang baik. Mak tahu kamu sabar, tapi jangan jadi sabar yang disia-siain. Saya cuma pengen semuanya cepat berlalu, Mak. Saya udah capek. Nggak apa-apa, kamu istirahat dulu. Uang bisa dicari. Tapi kalau kamu rusak hatinya, nanti lama sembuhnya. Mak, kadang saya mikir, saya ini kerja buat hidup, nanti ibu kerja ya? Kamu kerja buat bertahan.
Tapi bukan berarti harus rela diinjak. Lira menghela napas perlahan. Saya mau tidur dulu, Mak. Udah makan? Nggak lapar. Beberapa hari kemudian, Lira masuk kerja seperti biasa. Hari itu berjalan normal, tapi menjelang sore, saat para karyawan mulai bersiap untuk pulang, suara Pak Tirja terdengar dari arah dapur. Semuanya, kumpul dulu sini. Jangan pulang dulu, ada yang mau saya sampaikan. Lira, yang lain, yang juga bekerja di sana, mendekat. Jadi begini ya, bulan depan rumah makan ini ada pengeluaran tambahan, bahan pokok naik, pemasukan turun. Jadi saya ambil keputusan buat efisiensi. Maksudnya gimana, Pak? Gaji kalian bulan depan akan saya potong supaya usaha ini tetap jalan dan kita semua nggak kehilangan kerjaan. Apa? Saya baru bulan kemarin dipotong, Pak. Sekarang mau dipotong lagi. Lah justru karena itu kamu harusnya lebih ngerti kondisi tempat kerja. Tapi, Pak, saya kerja penuh. Dari pagi sampai sore. Kadang malam juga bantu. Saya nggak pernah ngeluh. Lah sekarang kamu ngeluh kan? Saya bukan ngeluh. Saya cuma nanya keadilannya. Kalau tiap bulan gaji dipotong, saya kerja buat apa? Jangan ngajarin saya soal adil. Kamu kerja di sini, aturan dari saya. Saya ngerti, ini tempat kerja Bapak. Tapi saya juga manusia. Saya butuh makan. Saya bayar listrik. Saya kasih mak saya makan di rumah. Ya jangan bawa-bawa urusan rumah ke tempat kerja lah. Tapi kerja ini nyambung ke rumah saya, Pak. Gaji saya kecil, dipotong lagi. Terus saya harus bilang apa ke mak saya di rumah? Kamu kalau nggak terima ya gampang, keluar aja. Jadi segitu aja hargain tenaga orang. Kalau keberatan keluar. Daripada kamu ngeracunin pikiran karyawan lain, mending kamu pikirin sikap kamu. Saya cuma pengen melakukan wajar, Pak. Saya nggak nuntut lebih. Udah cukup, jangan ngajak debat. Saya capek ngurusin orang yang merasa paling tersakiti. Padahal kerjanya standar aja. Saya nggak pernah merasa paling tersakiti. Saya cuma jujur. Udah terserah, besok masuk atau enggak itu urusan kamu. Tapi jangan harap saya ubah keputusan. Gaji bulan depan dipotong, titik. Baik, Pak. Lira menunduk. Suara lain tak terdengar. Karyawan lain diam, tak berani bicara. Langit mulai gelap ketika Lira sampai di rumah. Di dalam, ibunya sedang melipat baju. Ia menoleh cepat ketika melihat wajah Lira yang murung. Udah pulang, Nak. Kamu lapar? Ibu gorengin tahu tadi. Sama sambal terasi kesukaanmu. Nanti aja, Mak. Saya mau ngobrol dulu. Hah? Ngobrol apa? Suaramu kok berat gitu? Ada apa lagi, Rak? Mak, sebulan ke depan kita harus lebih hemat ya. Loh, kenapa? Gajimu kenapa lagi? Dipotong lagi, Mak. Kamu bercanda? Baru kemarin dipotong setengah. Masa sekarang juga? Iya, Mak. Tadi bos kumpulin semua karyawan. Katanya rumah makan lagi berat. Jadi dia putusin di bulan depan dipotong. Buat efisiensi. Ya Allah, Lira. Kamu kerja apa dikerjain? Saya juga bingung, Mak. Saya kira udah cukup kemarin dipotong. Tapi ya gitu lagi. Kamu tuh tiap hari kerja dari pagi, pulang sore, kadang malam. Gak pernah izin, gak pernah ngelawan. Tapi aja digituin. Kata bos, bahan pokok naik, pemasukan turun. Jadi harus bagi beban katanya. Lah, karyawan kan bukan pemilik warung. Kenapa dibebani begitu? Enak aja. Saya juga kesel, Mak. Tapi kalau saya banyak protes, malah dibilang ngajak ribut. Dia pikir kamu itu mesin apa? Bisa terus ditekan-tekan. Saya tadi sempat protes, Mak. Tapi dia malah bentak saya depan karyawan lain. Astagfirullah, ibu udah gak tahan, Ra. Udah cukup. Kamu keluar aja dari situ. Tapi kalau keluar, kita makan dari mana? Dengar, kita bisa kok jualan dari depan rumah, jual gorengan, jual es teh, apa aja. Yang penting kamu gak di situ lagi. Saya takut kalau keluar malah tambah susah. Kamu udah susah dari kemarin, Ra. Tapi kamu terus bertahan. Tempat itu bukan sabar lagi, itu nyiksa diri. Saya mikirnya mungkin nanti ada perubahan. Tapi ternyata makin ditekan. Dunia ini emang kadang kejam. Tapi jangan biarin orang lain nentu seberapa layak kamu dihargai. Saya bingung. Hati saya rasanya udah kayak penuh. Kamu udah sendirian, Ra. Kita bisa bangun dari awal. Tapi kamu harus keluar dari tempat itu. Saya pikirin lagi malam ini. Beberapa hari telah berlalu sejak pengumuman pemotongan gaji itu. Sejak hari itu pula, Lira bekerja dengan hati yang lebih berat dari biasanya. Hari itu, rumah makan mulai sepi. Tapi Pak Dirja masih berdiri dekat pintu dapur dengan tangan bertolak pinggang. Lira, selesaiin dulu bersih-bersih dapur ya. Jangan pulang dulu. Tapi Pak, udah lewat jam kerja. Lah kan saya belum suruh pulang. Nanti kamu bantu lap-lap meja. Udah itu nyapu, terus pel ruangan makan juga ya. Lembur ya, Pak?
Lah, ini bukan lembur, ini tambahan tanggung jawab. Tapi tugas saya kan udah selesai. Saya datang pagi, kerja terus. Sekarang disuruh lebih lama lagi. Ya, kamu yang belum beres-beres. Kalau kerja cepet dari tadi, udah pulang sekarang. Tapi kalau disuruh lembur terus, tanpa tambahan apa-apa, saya makin gak kuat, Pak. Aduh, kamu ini ya, udah gaji saya potong, masih banyak gaya juga. Nah itu dia, Pak. Saya kerja 2 bulan terakhir ini, gaji tinggal setengah. Sekarang disuruh lembur, tapi tanpa imbalan. Kamu tuh kayak nggak tahu diri, Lira. Banyak orang di luar sana yang ngelamar kerja di tempat ini. Kalau Bapak nggak cuma beban, ya saya berhenti aja. Berhenti? Ya udah silakan, gampang. Besok nggak usah datang lagi. Baik, Pak. Saya emang udah niat keluar. Hari ini hari terakhir saya. Ia pun melangkah keluar dari sana. Sesampainya di rumah, Kamu pulang lebih cepet? Iya, Mak. Karena hari ini hari terakhir saya kerja di situ. Ya Allah, kamu beneran keluar? Iya, saya udah gak sanggup lagi. Hari ini disuruh lembur tanpa bayaran. Saya udah capek hati, capek badan. Ya Allah, akhirnya kamu berani juga. Mau udah nunggu kamu yang itu dari kemarin-kemarin. Saya ngerasa lega. Emang berat, tapi kayak lepas dari jerat. Gaji bulan ini dapat? Enggak, Mak. Gak apa-apa, yang penting kamu keluar dengan kepala tegak. Tapi saya nggak tahu mau kerja di mana nanti, Mak. Kan udah dibilang kita jualan aja, gorengan, es teh, kue-kue kecil. Saya bantu, Mak. Saya siap. Asal saya nggak sebaik lagi tempat itu. waktu berlalu, bulan pun berganti. Di depan rumah kecil mereka, tampak meja kayu sederhana berisi jajanan, gorengan, dan es teh manis dingin. Suatu hari, Lira baru pulang dari pasar, berbelanja kebutuhan dagangan. Mak, tadi pas di jalan pulang, saya lihat rumah makan itu ramai polisi. Hah? Polisi? Kenapa? Saya tanya warga sekitar, ternyata Pak Dirjen ditangkap. Duh Gusti, ditangkap. Karena apa? Katanya sih ada laporan dari mantan karyawannya, tuduhan penggelapan uang, sama perlakuan kasar ke pegawai. Ya Allah, berarti bukan cuma kamu yang digituin ya? Ya, Mak, ternyata banyak yang udah diem bertahun-tahun. Akhirnya ada yang berani buka suara. Untung kamu gak nunggu lebih lama. Saya ngerasa dilindungi, Mak. Mungkin karena doa Mak juga. Allah tahu kapan waktu yang tepat buat tolong hambanya. Kamu sabar, kamu tahan, dan kamu lepas tepat waktunya. Saya bersyukur bisa keluar dari lingkaran itu. Saya gak nyangka dia bakal ketangkep. Tapi ya gak kaget juga. Kezaliman pasti ada balasannya, Ra. Cepat atau lambat. Sejak saat itu, kehidupan Lira dan ibunya kini lebih bahagia, walau mereka hanya berjualan gorengan.